Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiani Robianti dari kelas 21B Akademi Farmasi Cendikia Farma Husada. Ingin mempresentasikan tugas mikrobiologi dan parasitologi dengan judul Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol bunga dan biji tanaman pacar air atau Impatiens balsaminae terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa dan Escherichia coli secara in vitro oleh Sang Made Ade Budiana, Novel S. Kojong, Devni Silvia Wewengkang, Prodi Farmasi FMIP Unsrat Manado. Pengobatan secara tradisional sebagian besar berasal dari tumbuhan, baik berupa akar, kulit batang, kayu, daun, bunga, atau bijinya. Ada pula yang berasal dari organ binatang dan bahan-bahan mineral. Nah, sejauh ini penggunaan antibiotik sangat banyak terutama dalam pengobatan yang berhubungan dengan infeksi. Namun kenyataannya masalah infeksi terus berlanjut. Negara kita, Indonesia, merupakan negara yang kaya akan keseragaman hayati. Beberapa tanaman dapat dijadikan obat alternatif untuk mengobati penyakit. Salah satu jenis tanamannya adalah pacar air atau Impatiens balsaminae. Selain sebagai antioksidan yang baik, juga dapat berperan sebagai antiviral dan antimikroba. Metode pembuatan. Yang pertama kita lakukan adalah persiapan sampel. Sampel berupa bunga dan biji pacar air masing-masing dikumpulkan dan dibersihkan dari sisa pengotor. Cuci di bawah air mengalir sampai bersih. Setelah bersih, bunga dari biji pacar air masing-masing ditiriskan lalu dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Kemudian setelah itu kita membuat ekstrak. Ekstrak bunga dan biji pacar air dibuat dengan cara maserasi. Setelah membuat ekstrak, seperti contoh di gambar, kita melakukan sterilisasi alat-alat dan media yang digunakan dengan cara disterilkan dalam autoklav pada suhu 120 derajat Celcius selama 15-20 menit. Kemudian pembuatan larutan kontrol negatif dengan cara dibuat dari Aquades sebanyak 50 ml. Kontrol negatif digunakan sebagai pembanding dalam larutan uji. Kemudian pembuatan larutan kontrol positif. Larutan kontrol positif dibuat dari sediaan obat tablet ciprofloxacin 500 mg. Satu tablet ciprofloxacin digerus lalu ditimbang dan disetarakan dengan 50 mg. Kemudian pembuatan larutan uji dibuat larutan uji 10, 20, 40, dan 80% konsentrasinya bobot per volume untuk setiap masing-masing ekstrak dengan cara ditimbang 0,1 gram, 0,2 gram, 0,4 gram, dan 0,8 gram ekstrak etanol bunga dan biji pacar air. Kemudian masing-masing ekstrak dilarutkan dalam 1 ml larutan Aquades steril. Kemudian selanjutnya pembuatan media. Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah media nutrien agar atau NA. Kemudian pembuatan suspensi bakteri. Uji bakteri, uji yang telah diinokulasi diambil dengan kawat os steril lalu disuspensikan ke dalam tabung yang berisi 3 ml larutan NaCl 0,9% sehingga diperoleh kekeruhan yang sama dengan standar kekeruhan larutan McFarland. Perlakuan yang sama dilakukan pada setiap jenis bakteri uji. Kemudian pembuatan media pengujian. Lapisan dasarnya itu dibuat dengan menuangkan masing-masing 10 ml natrium agar dari media dasar ke dalam 18 cawan Petri, lalu dibiarkan sampai memadat. Setelah memadat, pada permukaan lapisan dasar diletakkan 7 pengadang baja yang diatur sedemikian rupa jaraknya agar daerah pengamatan tidak saling bertumpu. Nah, kemudian suspensi bakteri dicampurkan ke dalam media pembenihan NA. Selanjutnya uji aktivitas antibakteri secara in vitro dengan cara masing-masing larutan uji ekstrak etanol bunga dan biji pacar air dengan berbagai konsentrasi 10, 20, 40, dan 80%, larutan Aquades steril 1% sebagai kontrol negatif
negatif, lapisan ciprofloxacin 5 mg per 50 ml air sebagai kontrol positif, masing-masing diteteskan pada sumur yang berbeda sebanyak 50 ml dengan menggunakan mikropipet. Kemudian cawan Petri diinkubasi dalam inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Pengamatan dan pengukuran dilakukan setelah 1 kali 24 jam masa inkubasi dengan 3 kali pengulangan untuk masing-masing bakteri. Yang terakhir adalah analisa data. Data hasil pengujian aktivitas ekstrak etanol bunga dan biji pacar air atau Impatiens balsamina L dengan cara. Selanjutnya, pada hasil dan pembahasan, yang pertama yaitu ekstrasi. Masing-masing hasil maserasi berupa filtrar berwarna merah kecoklatan atau bunga dan kuning bening atau biji. Kemudian untuk masing-masing filtrar diuapkan dengan menggunakan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak kental masing-masing sebanyak 15,8 gram untuk sampel bunga pacar air dan 2,4 gram untuk sampel biji. Kemudian uji aktivitas antibakteri ekstrak. Etanol bunga dan biji pacar air terhadap bakteri Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli menggunakan metode difusi agar, yaitu difusi Kirby dan Bauer yang dimodifikasi dengan cara sumuran dapat dilihat pada tabel 1 dan 2. Tabel 1 yaitu hasil pengukuran rata-rata diameter zona hambat ekstrak etanol bunga pacar air terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli. Nah, dapat dilihat di sini, semakin tinggi konsentrasinya, maka rata-rata diameter zona hambat pertumbuhan bakterinya akan semakin tinggi juga. Nah, dan kontrol positifnya semakin tinggi, sedangkan kontrol negatifnya di angka 0,00. Kemudian tabel 2 hasil pengukuran rata-rata diameter zona hambat ekstrak etanol biji pacar air terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli. Nah, seperti berikut ini. Kemudian analisis data. Dari data-data yang didapat dari masing-masing ekstrak memiliki potensi sebagai antibakteri. Nah, kriteria kekuatan daya antibakteri menurut Davis and Stout dapat dikategorikan sebagai berikut. Kalau kekuatan daya antibakterinya lemah, diameter zona hambatnya itu kurang dari 5, kalau sedang 5-10, kalau kuat 10-20, sangat kuat lebih dari 20. Selanjutnya, kurva hubungan konsentrasi ekstrak etanol bunga pacar air terhadap diameter zona hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli seperti diagram berikut ini. Kemudian di sini ukuran diameter zona hambatnya saling bertumpukan antara bakteri S. aureus, P. aeruginosa, dan E. coli. Nah, selanjutnya kurva hubungan konsentrasi ekstrak etanol biji pacar air terhadap diameter zona hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli. Pada kurva berikut ini hasilnya diameter zona hambatnya antara ketiga bakteri tersebut tidak saling menumpuk. Nah, kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat kita simpulkan bahwa ekstrak etanol bunga dan biji pacar air Impatiens balsamina L memiliki aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli.
Kemudian perbedaan konsentrasi ekstrak etanol dari bunga dan biji tanaman pacar air mempengaruhi penghambatan pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli, di mana semakin tinggi konsentrasi yang diberikan, semakin tinggi pula aktivitas penghambatan pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan E. coli. Pada kolom saran perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kandungan senyawa spesifik yang berkhasiat sebagai antibakteri pada tanaman bunga dan biji pacar air dan aktivitas antibakterinya terhadap bakteri patogen lain. Perlu dilakukan uji praklinis dan toksisitas ekstrak etanol bunga dan biji pacar air untuk mengetahui dosis yang tepat dan aman dalam penggunaannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.